Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binni ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa tamamman ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa fardhun wa hum al-arwahi walidina walidikum wa akhwatina wa akhwatikum أمة المسلمين عامة وأن الله يتقشف برحمته الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يطول أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورسوله مع لطف الأنبياء الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad bin Abdullah alladhi aqamallahu bihi millatal awja wa awdaha bihadihi tariqatal balja wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita Islam, sehat walafiat dan umur panjang dan barokah insyaallah, sehingga kula kali panjenengan sedaya dalu menika tasih tansah saged kempal saged bermuajahah dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini dengan niatan kita mencari ilmu, thalabul ilm, dengan niatan kita menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, dan dengan niatan kita ingin mengagungkan syariat agama Allah dibawa melalui Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan terhadap junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal syariat Allah, berkat beliau kita senantiasa dijadikan umat yang terbaik untuk khairul ummah. Kita ini termasuk orang-orang kelompok-kelompok umat-umat yang terbaik yang memang ini adalah satu kemuliaan, satu keutamaan yang Allah berikan, nisbatkan kepada kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekali lagi masih diberikan panjang umur oleh Allah sehingga kula kali panjenengan saat ini kita kembali berjumpa dengan bulan di mana salah satu bulan yang Allah muliakan yang di dalamnya yaitu
banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan para alim ulama untuk kita beribadah, kita menjalankan amalan ketaatan selama bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita sebagaimana doa dan niatan para alim ulama ketika masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Peranten napa masyhur hadirin niki tirose ulama saged dititeni. Tiap kita masuk bulan Rajab dan Sya'ban, ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mencabut nyawa-nyawa daripada manusia. Sehingga banyak daripada kita umat manusia yang ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban tapi tidak disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Maka mboten salah ulama niku berdoa berharap kepada Allah diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan diberikan nikmat barokah umur panjang sehingga sampai kepada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan, yaitu ada 12 bulan. Yang mana di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram, 4 bulan mulia. 4 bulan mulia ini kata ulama salah satu mutawaliyah wahidatun munfaridah. Yang 3 itu bersambung, berurutan, dan yang satu lagi sendirian, nyempal. Ngoten nggih. Insyaallah kula kali panjenengan sampun hafal nggih kalau tahun Hijriah nggih. Dimulai dari bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian baru bulan ke-7 Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 berurutan yakni bulan ke-11, bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan. Bulan 11, 12, 1. Satu lagi mencal ke bulan 7 yaitu bulan Rajab saat ini. Kenapa kok dinamakan bulan haram, bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan? Karena di bulan 4 bulan ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ulama syahru hissi kita, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin mendengar yang namanya peperangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan orang itu berperang. Ketika masuk bulan Rajab, bulan mulia Rajab. Karena ini termasuk Ashhurul Hurum. Maka orang zaman itu yang terkenal dengan peperangan, umat Islam dengan orang kafir, maka saat itu sudah dipahami bersama. Ketika masuk 4 bulan ini, perai gencatan senjata. Makanya di bulan ini haram untuk kita ini berperang. Kalau saat ini kan bukan zaman perang, tidak sinten. Zaman sekarang ini zaman perang maksudnya. Perang kita ya. Jangan dibayangkan perang itu ngangkat pedang mawon. Kalau kita terjemahkan ke zaman sekarang, perang kita nopo? Ya, misalkan melalui chat war. Chat apa teman seperti itu. Tapi isinya tukaran chat. Mungkin nggak ada grup ngoten grup RT ngoten nggih. Tengane guyon kali konco buli-bulian sampai tersinggung beneran. Akhirnya perang mriku. Nah niki mboten angsal. Ya, chat war tirose lari nem sakniki wonten maneh tweet war. Nah, ini tweet-tweet yang itu menyebabkan permusuhan. Oke. Kemudian juga sekarang niki yang populer game war niku nggak ada emosi, Pak. Apa maneh lari nem-nem nek pun kumpul niku mabar ya. Mabar niku wis nggak ada emosi. Oke.
Maka ini yang harus kita hindari, sesuatu yang nggak berguna, nggak bermanfaat, dan itu justru akan menimbulkan murka Allah. Maka ini harus kita hindari selama bulan haram. Maka di bulan haram ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini dimuliakan bagaimana Allah memuliakan bulan-bulan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dan Rajab itu kata ulama mustaqon minan tarjib wa huwa ta'dib. Rajab niku saking kata at-tarjib yang artinya at-ta'dim, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pula oleh ulama bulan Rajab niku adalah nama lainnya al-asab, syahrul asab. Napa niku maksudnya? Di anna rahmata tasabbu fihi 'ala taibin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menuangkan di dalam bulan Rajab itu bagi orang-orang yang mereka itu bertobat kembali kepada Allah, yaitu dituangkan itu ampunan-ampunan oleh Allah, wa tufidu anwarul qubul 'alal aminin. Dan kemudian daripada dituangkannya maghfirah oleh Allah, termasuk di dalamnya Allah memancarkan cahaya-cahaya penerimaan atas amal-amal hambanya, atas amal-amal manusia. Ini bulan dituangkan, ya Allah menuangkan maghfirah dan Allah juga menuangkan cahaya-cahaya yang mana cahaya ini akan menyebabkan diterimanya daripada amalan-amalan manusia. Mudah-mudahan amalan kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, ketika masuk bulan Rajab biasanya kita ini disunahkan, ya, dianjurkan kita memperbanyak puasa. Tidak hanya di Rajab mawon Bapak Ibu, tapi di 4 bulan yang dimuliakan tadi kita sunnah berpuasa di dalam. Niatakan murid-muridi bulan haram. Sekalipun memang hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan fadilah puasa Rajab itu memang kata ulama disinyalir semua, hampir semua hadisnya itu dhaif, lemah, dan bahkan ada yang maudhu, hadisnya palsu. Puasa hari pertama Rajab akan mendapatkan ini, kedua ini, ketiga ini. Nah ini maudhu, palsu, hadisnya palsu. Cuman kita fadhailul amal, kata ini bulan Rajab, bulan yang mulia, maka kita sunnah berpuasa di dalamnya untuk murid-murid syiar. Ketika bulan suci, ketika masuk bulan Rajab. Termasuk amalan yang lain, kita taklim, kita ngaji sekatos ngeten iki, hakikatnya oleh Allah dilipat gandakan daripada amalan-amalan hamba, amalan-amalan manusia semuanya. Meskipun batipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula waqala ahlul isyarah, dikatakan ahlul isyarah Rajab niku salah satu ahruf. Rajab niku memiliki 3 huruf yaitu ra, jim dan ba. Huruf ra itu menunjukkan rahmatullah, rahmati Gusti Allah, kasih sayang Allah. Wal jim jurmul abd, yaitu kejelekan, keburukan manusia. Kemudian ada huruf yang terakhir yaitu ba, yaitu birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi rahmat Allah, yang kedua keburukan, kejahatan manusia, dan yang ketiga kebaikan Allah. Kata ulama, yang kedua ini diapit oleh kasih sayangnya Allah dan kebaikannya Allah. Sehingga seorang hamba yang kemudian dia itu bermaksiat, kemudian kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Rajab, maka ka'anallah taala yaqul aj'ala jurma 'abdi baina rahmati wa birri. Aku jadikan kejahatan, keburukan, kesalahan manusia itu ketika masuk bulan Rajab, yaitu di antara rahmat kasih sayangku dan juga kebaikan. Maka aku ampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Bagi orang yang benar-benar ikhlas bertobat di hadapan Allah di bulan Rajab. Mungkin kula kali panjenengan sedaya angsal barokahipun bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sekedar untuk intermezzo, untuk pembukaan awal yang mengimutakan perhatian sakit bulan Rajab. Monggo kita senantiasa untuk berusaha dan berupaya murid-murid yang namanya kebaikan-kebaikan di dalam bulan Rajab. Alhamdulillah kita melanjutkan pengajian kita
masih membahas tentang, sekarang hari ini kita membahas tentang seputar masalah sholat. Tentang masalah sholat, hal-hal yang Allah wajibkan atas seseorang. Ketika dia itu diwajibkan, maka ada syarat-syarat. Syarat-syarat seseorang itu diwajibkannya untuk melaksanakan sholat. Karena tidak semua orang, tidak semua umat Kanjeng Nabi ikut diperintahkan, diwajibkan untuk sholat. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Maka ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dia mengaku Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikatnya, hari akhir dan qada, diimani semuanya, maka umat Islam dikatakan dia beriman kalau dia sudah melaksanakan yang namanya sholat. Setelah syahadat kemudian dia melaksanakan sholat. Boten cukup syahadat mawon, boten cukup syahadat mawon, sekalipun wonten hadis yang menerangkan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau dalam hadis yang lain miftahul jannah la ilaha illallah. Pada siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau dia itu pernah sekali mengucapkan la ilaha illallah, kunci surganya itu adalah la ilaha illallah itu sendiri. Maka orang yang sekali saja mengucapkan itu dengan mantap dan ikhlas, maka dijamin oleh Allah dia membawa kunci surga. Tetapi tidak kemudian serta-merta pokoknya syahadat, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sudah, saya bakal masuk surga. Oh, boten. Boten masalah hadis. Tidak semudah itu. Sekalipun kita sudah megang kunci surga. Tapi sholat ini adalah amalan yang utama yang membedakan antara umat Islam dengan orang non-Muslim. Antara orang Islam dengan orang yang enggak. Ini satu hal yang membedakan, yang sangat mencolok. Oke. Maka ini yang memang benar-benar harus kita jaga. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang syarat-syarat orang itu diwajibkan untuk sholat, akan kami bacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sholat itu sendiri. Ini menjadi pengiling-iling kula lan panjenengan sedaya dan sebagai motivasi beribadah, khususnya ibadah sholat, supados kula kali panjenengan ini tambah semangat. Oke, mungkin kita ini insya Allah kula husnudon pun panjenengan sedaya ini Bapak Ibu lek sholat khusyuk, kula husnudon. Insya Allah khusyuk. Cuman namun demikian kadang namanya manusia nggih kathah luputi lah. Kathah boten khusyuk. Oke, ini enggak bisa kita pungkiri. Namun demikian panjenengan pun sampai berkecil hati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh, as-sholatu mardhatun lirabb tabaraka wa ta'ala. Salat itu, orang yang salat mendirikan salat imanan wahtisaban, dia beriman kepada Allah dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan mardhatun, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sholat dia akan mendapatkan yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup, bukankah kita ini semua ingin mencari ridha Allah? Kina mungkin. Percuma kita hidup bergelimang harta, enak ning dunya. Perlu napa mawon wis pokok wonten. Nyepak. Tapi Allah enggak ridho, Allah enggak memandang kita, maka apalah gunanya kehidupan? Banyak orang kaya yang tertipu dengan kekayaan. Yang miskin pun seperti itu. Maka kita manggo senantiasa memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang memang benar-benar hamba dalam arti yang sesungguhnya. Ketika sholat kita menghadap kepada Allah, kita tadarruk, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan, mengharap ridho. Ini Gusti Allah. Lalu kemudian orang yang sholat itu wahubul malaikah, tidak hanya mendapatkan ridho Allah, tapi orang yang sholat itu, mendirikan sholat itu, dia itu akan mendapatkan kecintaan oleh di para malaikat-malaikat Allah Subhanahu.
Malaikat itu akan memandang dia dengan penuh rasa cinta. Kalau sudah malaikat memandang hamba dengan rasa cinta, maka malaikat itu akan mendoakan mereka. Akan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu merupakan sunnatul anbiya. Sholat itu termasuk sunnahnya daripada corona. Para nabi sedaya niku sholat maksudnya. Dados sholat niku mboten untuk syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad mawon sedaya sholat. Para nabi niku sedaya sholat. Nabi Ibrahim nggih ngoten. Kakek moyang Kanjeng Nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam sholat. Lalu kemudian wa nurul ma'rifah. Sholat itu merupakan cahaya daripada ma'rifah. Cahaya daripada kita ini satu langkah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang sholat itu dia hakikatnya menghadap Allah, berbincang kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslul iman, sholat itu sendiri juga merupakan daripada asalnya iman, aslinya iman. Yang niku dikatakan beriman maka bisa dilihat bagaimana sholat. Kalau sholatnya baik, benar, sempurna, maka ini insya Allah termasuk orang yang beriman. Nah kita ini iman atau Islam? Nah, ini pertanyaan. Iman atau Islam? Kalau hanya sekedar Islam, kata. Tapi kalau iman, ini yang berat. Ini yang berat. Bisa dilihat daripada sholatnya kita semua. Dan sholat itu merupakan wa ijabatud du'a, termasuk daripada ijabah. Allah mengijabah daripada doa-doa seorang hamba. Wa qabulul a'mal, dan sholat itu juga termasuk daripada diterimanya amal-amal manusia. Wa barakatuh fir rizq, dan diberikan berkah daripada rizki seorang hamba yang dia itu tatkala mencari rizkinya, tapi dia tidak lupa pula dengan Rabb, tidak lupa dengan Tuhannya, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan sedaya niki nyambut damel nggih, maka ampun supih jangan sampai meninggalkan yang namanya salat supaya rezeki kita barokah. Niki yang kita harapkan. Kemudian salat itu juga termasuk silah al-a'da, termasuk daripada silah, termasuk daripada penjaga daripada musuh-musuh. Kemudian salat itu juga termasuk wa karahiyatul syaitan, termasuk sesuatu yang dibenci oleh yang namanya syaitan. Syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Salat itu termasuk syafaat di antara orang yang melaksanakan salat dan juga malaikat maut, malaikat Israel. Diberikan syafaat orang yang salat, insyaallah malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita juga akan dengan cabutan yang rahmat. Wasirajun fi qabrih, dan termasuk daripada salat itu sendiri adalah merupakan penerang cahaya di dalam kuburnya kelak. Firasun tahta jambih, dan salat itu nanti akan menjadi daripada firas, tempat tidur, kasurnya ketika dia itu nanti sudah berada di alam kubur. Wa jawabu ma'a munkar wa nakir, salat itu juga bisa menjadikan jawaban ketika kita ditanya oleh munkar dan nakir. Jadi penolong untuk kita semuanya. Allahumma. Lalu kemudian salat itu juga termasuk wa nurun yas'a baina yadayh, nanti akan orang itu ketika dibangkitkan yaumul qiyamah akan bercahaya orang-orang yang menjaga salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh manusia semua. Wasitron bainahu wa bainan nar. Salat itu termasuk juga penutup, penghalang antara dia dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hujjatun lil mu'minin. Dan ini menjadi hujjahnya umat mukmin ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa thiqalan fil mawazin, dan ini akan menjadi pemberat di timbangan-timbangannya Allah ketika nanti kita di yaumul mizan, di hari timbangan. Mugi-mugi sedaya amalan kula kali panjenengan diberatkan dengan satu amal yang namanya salat ini. Amin ya rabbal alamin. Kayak ini tasih wonten iki. Wa miftahan lil jannah, dan salat itu menjadi kunci daripada kuncinya surga. Kenapa kok menjadi kuncinya surga?
Di anna sholata tasbihun wa tahmidun, karena di dalam salat itu dibacakan tasbih dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan, mengesahkan Allah. Maka tadi saya sampaikan di awal, qala la ilaha illallah dakhalal jannah, miftahul jannah la ilaha illallah. Intinya surga itu la ilaha illallah. Dalam salat kita membaca itu, maka salat itu sendiri menjadi kunci daripada kuncinya surga. Nah, ini termasuk daripada salat itu, wa inna afdal a'mali kulliha shalah di waqtiha. Dan doa di dalam salat itu menjadi doa yang paling afdal, amalan yang paling afdal daripada seluruh amalan, dan salat itu yang paling afdal dikerjakan di saat waktunya sudah dikumandangkan. Salat pada ini yang afdal. Orang yang semacam ini menjaga sholat di dalam waktunya, wukufnya dijaga, sujudnya dijaga, tumaknina dijaga, maka ini orang akan mendapatkan semua keutamaan yang sudah kami sebutkan. Mungkin kula kali panjenengan sedaya dimuliakan oleh Allah. Sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka termasuk tajibus sholah ala manitasofa bihadhihi sifat as-sittah. Maka diwajibkan sholat itu dari orang-orang yang memang diwajibkan atas Allah buat dia sholat. Sifat-sifatnya orang yang sholat. Sebelum dia sholat, disyariatkannya sholat, maka ada syarat-syarat. Syarat yang pertama, ahaduha islamun, yaitu orang yang sholat hendaknya dia harus beragama Islam. Walau fi mamadho kamurtadin, sekalipun Islamnya telah lewat. Paham maksudnya Pak? Sekalipun sholatnya, Islamnya telah lewat. Maksudnya apa? Tiang sing murtad keluar dari agama Islam. Jadi orang yang murtad keluar agama Islam tidak kemudian serta-merta bebas saya enggak sholat. Aku murtad, keluar dari Islam, saya enggak sholat. Mboten. Tetap kewajiban sholat. Fala yajibu 'alal kafir asli al-qadau idza aslam. Maka kalau ada seandainya orang itu kafir, dulunya non-muslim, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, seperti saudara-saudara kami, ya teman-teman, konco-konco mu'alaf, alhamdulillah yang diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, yang dulunya itu kafir asli, non-muslim, bukan Islam, kemudian masuk Islam, kata ulama, fala yajibu al-qadha. Mereka itu enggak wajib untuk mengqadha sholat. Karena awalnya non-muslim, kafir, maka enggak wajib untuk mengqadha ketika dia masuk Islam. Balayan akid, bahkan kalau dia ini kemudian mengqadha sholatnya, maka enggak dianggap sholat. Bukan angsal, Pak. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qadha hatta zamanal junud duna zamanil haid wan nifas. Adapun orang yang murtad keluar dari agama Islam, tetap wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya, sampai termasuk ketika waktu dia gila. Ini selain daripada yang perempuan, kalau haid dan nifas, maka itu enggak wajib diqadha. Tapi di luar itu tetap orang yang murtad keluar dari agama Islam wajib mengqadha sholatnya. Nah, niki masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya kami sampaikan tadi di awal bahwasanya pembeda antara umat Islam dengan orang yang kafir itu adalah terletak di dalam sholatnya. Dan perlu kalau kalian panjenengan perhatikan, orang kafir, orang non-muslim itu tidak disiksa, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka karena kewajiban sholat. Boten. Yang kafir niku boten diadab kalian Gusti Allah keranten meninggalkan sholatnya, boten. Karena memang mereka enggak wajib atas mereka sholat. Syaratnya satu tadi Islam dulu baru mengerjakan. Nah terus tiang kafir niku diadab kalian Gusti Allah keranten nopo? Niki di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 161 Allah taala berfirman.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunzarun. Napa tiyang kafir niku kok diadab oleh Allah? Bukan karena salat, maksudnya. Bukan karena salat. Tapi mereka diadab karena memang kekafirannya sendiri. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang yang kafir kemudian mereka itu mati dalam kondisi kekafirannya. Ya, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Tidak hanya mendapat laknat dari Allah, tapi para malaikatnya Allah. Wan nasi ajma'in, dan termasuk manusia seluruhnya. Kelak yang mungkin akan melaknat orang-orang. Walidina fiha, Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adab, yang mana Allah tidak akan sekali-kali meringankan adab. Karena kekafiran, bukan karena masalah dia meninggalkan sholat. Tapi kalau ada orang Islam kok masuk nerakanya, bisa jadi karena dia meninggalkan sholat. Tarikus sholat. Dan orang yang tarikus sholat meninggalkan sholatnya ini, mereka ini kategori dalam hadis itu disebutkan termasuk orang yang Alhamdulillah. Nah, ini syarat yang pertama. Orang itu harus Islam. Sekalipun dia sudah murtad, tetap wajib mengqadha salatnya. Syarat yang kedua, wasaniha. Syarat seseorang itu diwajibkan atasnya untuk mengerjakan salat, yaitu bulughu bisin au bil ihtilam au bil haid. Baliknya seseorang karena disebabkan usia yang sudah mencapai usia balik, atau karena dengan mimpi basah, atau karena haid bagi perempuan. Jadi seandainya ada seorang laki-laki kemudian sampai usia 15 tahun, karena atasnya itu adalah maksimal 15 tahun, tanda-tanda balik yang sudah kita bahas. Kalau ada seorang laki-laki kemudian dia itu sampai usia 15 tahun, kok ternyata dia ini belum mimpi basah sama sekali, maka jawabannya adalah dia dianggap balik. Atau yang kedua, karena mimpi basah bagi laki-laki. Kalau perempuan dia keluar darah haid. Wala yajibul qada'u 'ala shabi ba'dal bulugh. Maka enggak wajib mengqadha salatnya bagi anak kecil setelah dia balik. Ada anak kecil kemudian dia balik. Maka ketika dia balik mboten mengqadha salatnya yang dulu. Contoh Mas Altaf ini kan dereng balik. Maka Mas Altaf ini ya enggak wajib dia mengqadha salatnya. Karena belum diwajibkan atas dia. Karena syarat yang kedua adalah balik. Nah, kemudian lakin yundabu lahu idza balagha qadha ma fatahu zaman tamyiz ilal bulugh. Kata ulama, akan tetapi sunnah ketika anak itu sebelum balik kemudian dia mengqadha salatnya, tapi dia dalam usia tamyiz, dalam usia mayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuna ma qablahu fa innahu yahrum wa la yanaqid, bukan yang sebelumnya. Kita maksud tadi, jadi anak yang sudah balik dia enggak wajib mengqadha. Kalau dia tetap mengqadhanya, maka itu justru diharamkan dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat orang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini Islam yang pertama. Dan yang kedua, ya ini wasalitsa. Yang ketiga, yaitu adalah dia harus berakal. Wala qadha 'alal majnuni idza afaqa. Maka tidak wajib mengqadha salatnya bagi orang yang gila ketika dia sudah sadar. Ada orang gila kemudian sehat kembali. Maka selama masa dia gila sebelumnya, maka tidak wajib untuk diqadha. Ilal murtad, kecuali murtad tadi. Kalau murtad memang harus dia wajib diqadha. Maka kemudian wa amma idza lam yata'adda falaysa biwajibin bal yustahab 'ala. Maka bagi orang gila itu dia memang tidak wajib untuk mengqadhanya,
Maka kemudian kalau ada orang termasuk dia itu pingsan kemudian dia sadar kembali, maka dia sunnah juga mengqadha sholatnya. Nah, ini bagi untuk pendapat yang karena ini termasuk hal-hal orang yang memang itu di luar kendali, orang gila, orang pingsan, kemudian ada orang anak yang masih belum balik. Nah, ini rufi al-qalam, Allah mengangkat pena bagi orang-orang yang semacam ini. Orang yang kemudian dia itu gila, kemudian dia sembuh, maka Allah mengangkat pena. Allah tidak mencatat kebaikan ataupun keburukan buat dia. Atau orang yang nggak sadar, kemudian dia sadar, anak kecil sampai dia balik, Allah tidak mencatat kebaikan ataupun keburukan untuk anak yang belum balik. Kemudian wabulughud dakwah, syarat yang berikutnya adalah sampainya dakwah Islam kepada dirinya. Kalau ada satu daerah belum sampai dakwah Islam ke sana, maka ya tidak wajib atas orang tersebut untuk melaksanakan sholat. Keranten apa syaratnya boten terpenuhi, Mas. Ada daerah yang memang di Indonesia yang memang pelosok yang belum sampai dakwah ke sana. Belum sampai dakwah ke sana. Sehingga orang sana awam betul tentang masalah Islam. Maka fala tajibu sholatu ala man lam tablughud dakwah. Maka enggak wajib atas dia bagi orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Walakin law aslam man lam tablughu wajib alaihi al-qada. Namun demikian ketika dia kemudian masuk Islam dan dakwah Islam sudah masuk ke sana, maka wajib mereka mengqadha sholatnya. Ini bagi yang sudah kemasukan dakwah Islam di dalamnya. Yang terakhir adalah syaratnya naqa'un minal haid wan nifas, yaitu sucinya, selesainya daripada haid dan nifas. Fala yajibu 'alal haid wan nifas wan nufasa qada'uha. Maka enggak wajib bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang haid dan nifas, tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Walau fi riddatin bal wala yudabu. Sekalipun dia itu memang mampu akan untuk mengqadhanya, tapi ini tidak disunahkan. Maka yang haid, mbak, ibu-ibu, seperti yang sudah kita maklumi bersama, bahwasanya ini adalah merupakan salah satu mani, penghalang di dalam urusan agama, di dalam urusan ibadah. Bagi yang putri, dihalangi mereka itu untuk beribadah sholat ataupun puasa di saat keluar darah haid. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan Mas Adil, kalau seandainya sholat niku dikengken qadha bagi mbak-mbak, ibu-ibu yang haid, waduh berat maksudnya. Karanten berat niku, maka Allah menunjukkan rahmatnya untuk yang haid, maka nggak perlu diqadha sholatnya bagi ibu-ibu. Makanya disebutkan oleh ulama, makanya kenapa perempuan itu kok dikatakan naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang akal dan kurang agamanya. Naqisatu aqlin wa naqisatu din. Perempuan itu makhluk Allah yang